Innahu min Sulaiman Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Latasan? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah. Sejak kecil, Cika Putri Setiawan menyukai kisah teladan dari orang-orang saleh. Menurut dia, ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan mereka. Karena itu, perempuan tersebut bisa menghabiskan waktu untuk membaca cerita atau biografi tentang tokoh-tokoh seperti para nabi. Saat masih memeluk agama lamanya, mu'alaf tersebut biasa menyimak kisah mengenai Nabi Isa alaihissalam dan ibunda beliau, Maria. Ia mengagumi sifat Nabi tersebut yang selalu sabar dan penuh belas kasih. Jika kemudian mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang dihormati, bukan hanya dalam agama lamanya, tetapi juga Islam. Bahkan ada sebuah surah dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai Maryam. Informasi itu diketahuinya dari kawan-kawannya yang muslim. Setelah itu, Cika kecil mulai merasa tertarik untuk mengenal nabi-nabi dari perspektif Islam. Tentu saja, nama pertama yang disebutkan teman-temannya itu ialah Nabi Muhammad SAW. Hal ini cukup menarik baginya. Sebab dalam kitab suci agama lamanya tidak disebutkan sosok panutan kaum muslimin tersebut. Padahal dalam Al-Quran ada kisah mengenai Nabi Isa dan Maryam. Bahkan ia mendengar bahwa ada sebuah perkataan atau hadis dari Rasulullah SAW. Aku Muhammad adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa putra Maryam di dunia maupun akhirat. Para nabi adalah saudara seayah walau ibu mereka berlainan dan agama mereka adalah satu. Sebenarnya, ajaran Islam tidaklah begitu asing bagi Cika. Ayahnya pernah menjadi muslim, akan tetapi sejak menikah, bapaknya itu memilih beriman pada ajaran yang sama dengan ibunda Cika. Maka, jadilah anak perempuan itu lahir dari kedua orang tua yang non-muslim. Dari garis ayahnya, wanita yang kini berusia 26 tahun itu memiliki banyak kerabat muslim. Perempuan kelahiran Biak Numfor, Papua itu memang agak jarang berinteraksi dengan mereka. Bagaimanapun, kesannya terhadap Islam tidak memudar. Dari Papua, Cika mengikuti ayahnya yang harus berpindah karena tuntutan pekerjaan. Di Jawa, keluarganya sempat menempati tinggal di beberapa kota. Perlahan namun pasti, Cika di daerah tersebut memiliki banyak teman di lingkungan tempat tinggalnya yang baru. Umumnya, mereka beragama Islam. Dari kawan-kawannya itu, ia semakin menyimpan rasa ingin tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Maka ia pun meminjam buku sirah nabawiyah dari teman atau perpustakaan sekolah. Cika menyukai sirah yang tidak terlalu tebal dan memuat gambar ilustrasi. Dengan membacanya secara acak, gadis itu akhirnya mengetahui bahwa dalam Islam penggambaran wajah Rasulullah SAW tidak boleh dilakukan. Di samping itu, ia juga sering mengamati ajaran Islam sebagaimana yang diamalkan para pemeluknya. Cerminan kaum muslimin pertama-tama diperolehnya dari teman-teman di lingkungan tempat tinggal. Sejak bergaul dengan mereka, ia pun kian tertarik mempelajari ajaran agama ini. Seorang kawan pernah menyampaikan kepadanya, setiap muslim yang baik pasti berupaya meneladani Rasulullah SAW. Hal inilah yang dirasakan Cika ketika bersama teman-temannya. Dalam pandangannya, mereka telah berusaha meniru sifat-sifat Nabi SAW, mulai dari sopan santun, tata cara ibadah yang tertib, dan juga menjaga kebersihan dan kerapian dalam berpakaian. Saya merasa nyaman melihat teman-teman saya sholat, ujar dia. Cika ingat dirinya sebagai murid SMP kian menggemari buku-buku biografi Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca sirah, ia menemukan jawaban tentang ajaran Islam. Misalnya, bagaimana Islam mengajarkan manusia tentang berbuat baik,
Maka ia mengamati bagaimana Rasulullah SAW melakukan kebajikan bahkan terhadap orang-orang non-muslim. Sebagai contoh, kisah tentang beliau yang rutin menyuapi seorang nenek di pasar, padahal pengemis tua yang buta kedua matanya itu selalu mengucapkan kata-kata yang kasar tentang Nabi SAW. Perempuan Yahudi itu juga berkoar-koar kepada pengunjung pasar agar tidak percaya pada ajaran beliau. Barulah sesudah Rasulullah wafat, nenek itu menyadari siapa yang selama ini menyuapinya. Kebenaran itu pun didapatnya setelah Abu Bakar, seorang sahabat Nabi SAW, berusaha meniru kebiasaan Al-Mustafa. "Siapa kamu?" tanya si nenek buta dengan ketus. "Aku ini orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Bukan, jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku," teriak si pengemis itu. Abu Bakar tak kuasa menahan derayan air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." Maka sejenak saat itu, nenek tersebut masuk Islam. Jika begitu mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW, Rasul yang diutus Allah untuk menyebarkan agama Islam, bahkan ketertarikan akan sirah nabawiyah mendorongnya untuk mengenal lebih dekat ajaran tauhid. Yang pertama-tama ditanya oleh Chika adalah ayahnya sendiri, sebab begitu pikirnya sang ayah adalah mantan muslim, sehingga pasti mengetahui tentang Islam. Suatu hari ia pun bertanya kepada bapaknya. Berbekal pengetahuan yang minim, ayahnya selalu menceritakan sedikit tentang kisah Nabi SAW. Waktu itu, orang tua Chika memang mengedepankan asas toleransi. Namun, mereka tak pernah berpikir bahwa anak sulungnya ini akan bertekad masuk Islam. Chika sempat mengutarakan keinginannya itu kepada ibundanya. Sosok yang dipanggilnya Mama itu merespon sedih. "Mama menangis mendengar keinginan saya. Tetapi saat itu saya masih sekolah sehingga kurang leluasa untuk belajar Islam," katanya mengenang. Begitu lulus dari SMA, Chika memutuskan untuk menempuh pendidikan tinggi di daerah yang cukup jauh dari rumah. Malang, Jawa Timur menjadi pilihannya. Hingga berhasil meraih gelar sarjana, dirinya tetap berada di daerah tersebut. Bahkan, gadis itu mendapatkan pekerjaan di sana. Seperti dahulu, mayoritas temannya adalah muslim. Berada cukup jauh dari rumah, Chika pun lebih leluasa untuk mendalami Islam. Ia dengan mudah mendapatkan buku-buku tentang agama ini. Beberapa dibelinya, ada pula buku yang dipinjamnya, baik dari perpustakaan maupun teman-temannya sendiri. Meskipun berbeda keyakinan, kawan-kawannya itu tidak pernah membahas soal agama Islam, apalagi sampai mengajak atau mempengaruhinya untuk mengikuti ajaran tauhid. Dari berbagai buku yang ada, Chika tetap condong pada sirah nabawiyah. Suatu ketika, setelah membaca biografi Nabi Muhammad SAW, dirinya mulai berkeinginan untuk sholat. "Aku sudah memiliki keyakinan untuk berdoa dengan cara Islam, yakni sholat 5 waktu," ucapnya. Waktu itu, ia belum memiliki perlengkapan sholat. Lantas, Chika meminjam mukena dan sajadah kepada teman yang tinggal satu indekos dengannya. Sebut saja namanya Mia. Tanpa bertanya lebih lanjut, kawannya itu lalu meminjamkannya seperangkat alat sholat. "Saya belum bisa bacaan sholat, hanya tahu gerak-gerakannya saja dan mencoba untuk mempraktikannya," ujar dia mengenang. Usai sholat, Chika merasakan adanya ketenangan dalam batin. Perasaan tentram itu menurutnya tidak didapatkannya dari ritual-ritual ibadah agama lama. Maka sejak akhir tahun 2020, semakin mantap hatinya untuk memeluk Islam. Ia pun rutin mendirikan sholat 5 waktu, padahal belum pernah bersyahadat di hadapan orang. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada April 2021, Chika memulai upaya untuk bisa bersyahadat. Artinya, secara resmi dirinya ingin memeluk Islam. Ia kemudian mencari informasi tentang pusat keislaman di Malang dan sekitarnya. Dari penelusuran via internet, dirinya mendapati keterangan tentang Mu'alaf Center Ayah Sofia di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang diri
Gadis itu mendatangi kantor lembaga tersebut. Saya tidak memberitahu orang tua dan teman-teman saya tentang keinginan saya bersyahadat, tetapi setelah bersyahadat saya akan memberitahu orang tua, namun tidak langsung, katanya. Setelah bersyahadat, jika diberikan materi singkat tentang ketauhidan oleh Ustadz Ipung Atria, bimbingan ini bertujuan memberikan pengetahuan keislaman yang mendasar bagi seorang mu'alaf. Hal mendasar yang jika pelajari adalah tauhid. Dari sang Ustadz, ia belajar tentang surat An-Nisa ayat 157. Firman Allah Ta'ala itu menerangkan tentang tudingan orang-orang bahwa Nabi Isa telah disalib. Padahal yang disalib dan dibunuh itu hanyalah seseorang yang wajahnya diserupakan seperti sang Nabi. Setelah mendapat bimbingan, jika lebih fokus untuk belajar sholat dan mengaji, ia lalu mengabarkan kepada orang tuanya tentang dirinya yang telah memeluk Islam. Pada mulanya, ayah dan ibunya menyatakan kekecewaan, namun pada akhirnya hati keduanya luluh. Jika bersyukur, kedua orang tuanya bukanlah orang termasuk yang berpikiran fanatik dan sempit. Jika tidak mengalami pertentangan, keluarga intinya bisa menerima bahwa agama adalah urusan setiap individu terhadap Tuhan. Begitu juga dengan pilihan jika dalam memilih Islam, ia meyakini Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebagai seorang kakak, jika terus berupaya memberikan keteladanan kepada adik-adiknya, ia ingin memperlihatkan kepada mereka wajah Islam dan kaum muslimin yang sesungguhnya. Dengan berperilaku santun dan sikap yang lebih baik, itulah cara dakwah yang terbaik untuk keluarga. Jika sendiri tidak pernah memaksa atau mengajak adik-adiknya untuk meyakini ajaran tauhid, kini jika baru saja menempuh hidup baru setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, ia pun menikah. Insya Allah suaminya dapat membimbingnya ke arah yang lebih baik. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.